Tapi ada nggak sih yang retailer yang tukang protes tuh di kontes ya? Ya pasti ada. Ada ya. Negatifnya? Kalau yang negatifnya yang saya rasakan dari jurinya. Aduh, parah ya berarti. Maksudnya ya ada beberapa oknum juri yang memang berarti yang bermasalah bukan penyelenggaranya kan? Bukan. Juri ya berarti? Iya. Iya. Nah, ini menarik nih Mas, nawar ngawur nih. Iya. Gimana nih, menurut Mas Wanda ini pada saat ada orang ya, reptil yang entah itu baru, entah itu lama ya guys ya, itu kalau nawar barang ngawur, Pol. itu gimana menurut Mas Wanda itu? Kalau aku sih dalam etika dagang nggak boleh seharusnya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi gini guys, sebelum kalian membeli suatu hewan ya, itu kalian alangkah lebih baiknya untuk mencari tahu dulu ini jenis apa. Ya, jenis apa dan harga pasarannya itu berapa gitu ya. Gitu. Jadi pas nawar nggak nah, biar pas nawar itu nggak terlalu ngawur gitu. Jadi biar ngerti gitu. Sakit hati juga. Nah, dan sebagai peer masih dihargai. Masih dihargai ya. Ya. Kayak gitu. Nah, kan banyak nih Mas Wanda keluh kesah buyer ya. Keluh kesah seller, penjual yang tiba-tiba posting di sosial media, Facebook khususnya ya. Di grup-grup komunitas itu yang grup jual beli gitu yang dia itu capture percakapan ya. Dia mengcapture percakapan ada orang yang nawar tidak sesuai tapi dibully. Nah, itu menurut saya ya, menurut aku ini nggak cocok. Maksudnya gini loh, alangkah lebih baiknya itu diedukasi dulu, baru kalau nggak bisa baru dibully gitu loh, maksudnya itu gitu. Nah, menurut Mas Wanda itu gimana nih orang-orang yang kayak gitu? Kalau aku sih itu udah saking keterlaluannya buyer lah kalau saya lihat ya. Oke. Jadi tidak 1-2 kali biasanya tuh. Gitu ya. Berkali-kali dan banyak lah. Bukan satu orang buyer ya. Jadi beberapa buyer tanya harga, terus dikasih harga, nawarnya jauh rata-rata kayak gini. Berapa harganya? 1 juta. Boleh nggak 200? Kan nggak etis. Iya ya. Paling nggak boleh nggak 500.000 atau 600.000? Itu kan masih etis. Masih masuk akal. Kalau harga 1 juta ditawar 200.000, ya siapa Mas gak marah? Iya sih ya. Iya. Tapi masih banyak loh nyubi-nyubi itu yang kayak gitu loh lah. Menurut Mas Wanda sendiri caranya untuk mengedukasi mereka itu seperti apa? Kalau aku sih gini Mas, kalau ya pernah sih ditawar murah, ya saya bilang maaf ya Mas, belum bisa, masih cari tahu dulu lah harganya di pasaran di luar berapa. Kalau aku harga segini, gitu ya. Mas, ya. Lebih mengedukasi ya? Ya, mengedukasi. Oke. Terus ada lagi nggak Mas keluh kesahnya selama berpuluh-puluh tahun ini? Keluh kesahnya ya yang tadi waktu kita ada minat barang tapi si seller bilang kasih harga sendiri. Itu yang bikin dilema kita ya Mas ya. Kadang bikin males menerusin. Soalnya udah 3-4 kali. Iya, jadi ya sering lah ya. Suruh masih harga sendiri, kita buka harga, suruh nambah. Dibikin racan-racan lagi. Diomongin di belakang lagi. Iya kan? Iya. Banyaknya kayak gitu ya? Banyak kayak gitu. Terus juga keluh kesahnya lagi, kalau kita jual, kita dalam bentuk mengkreditkan reptil lah. Ini sama kayak video saya sebelumnya guys. Kita bahas kredit reptil ya, hewan dikreditkan, ngeri. Cuma di reptil loh guys yang kayak gini guys. Lainnya reptil nggak ada. Masa? Yakin aku. Ayo beli anjing, boleh nggak tak kredit? Nah, tapi nggak tahu lagi ya oknum-oknum yang mengkreditkan hewan ini ya. Nah, terus gini nih, makin seru nih. Gimana waktu proses kreditnya itu? Untuk kredit
saya mengkreditkan ke orang yang kenal mas. Oke. Teman lah, sebutkan teman. Mm-mm. Kita jual barang, kayak saya kan prefer ke jualan patola kan, main patola. Oke. Jual patola, ada teman, mas aku minat, ya monggo, harga berapa? Harga katakanlah 800. Pasarannya 800. Ya 800. Ah. Atau aku jualnya di luar pasaran juga mas, kan juga di luar kan pasaran. perawatan kan, Perawatan, oke, perawatan baik. juga, maka sudah terjamin lancar. Kan Oke. nggak masalah toh, Nggak masalah. harga tinggi Nggak masalah. Yang daripada penting kan kita ada beli murah standarnya. tapi nggak mau makan, kan Benar, repot. benar Nah. itu benar sekali. Kita kreditkan, kali dia yang bilang mas boleh kredit karena udah kenal, karena udah ya akrab lah, ya udahlah silakan kredit. Bayar 3 kali ya? Dan Ya 3 kali ya, 2 kali ya. bayar 2 kali ada. Nah boleh, saya oke lah kenal. 1 kali kredit oke lancar. Kita jual lagi patola, dia beli lagi, harga gak nawar tapi kredit oke lah lancar. Kita kredit yang ketiga, kita jual, dia kredit lagi, ruwet di angsuran terakhir. Alasannya apa itu? Ruwetnya gini, waktu jatuh tempo bayar pengkreditan tadi, cicilan, Heeh. sampai tanggalnya saya tunggu kan, nggak ada pemberitahuan dari dia, entah dari telepon, entah SMS, WA atau yang lain, nggak ada sama sekali. Sampai lebih dari 10 hari kita coba Lewat jatuh tempo ya, jatuh intinya. tempo, kita coba baik-baik sampai, tapi dia aktif di sosmed, aktif. Saya hubungi, mas gimana kok sampai tanggal segini nggak bayar, lupa atau gimana? Yang bikin saya males mengkreditkan lagi, si pengkredit tanpa ada kata-kata maaf cuma bilang gini, kasih bayar bulan ini, bulan ngarepain duit kuntek. Nggak bisa bayar bulan ini, bulan depan aja karena uangnya habis. Loh, Tapi tidak ada kata mas maaf ya, saya nggak bisa bayar sekarang. Itu lebih sopan. benar. Dan rata-rata yang kredit, ya nggak semua yang kredit sih, cuma ada lah beberapa yang kredit kayak gitu. Tanpa ada kata maaf, cuma bilang kayak tadi, kasih bayar duit kuntek. Kok enak? Enak ya guys ya. Dia kredit baik-baik, tetapi kenapa kayak gitu pas nyicil? Tolonglah. Kalau udah salahnya baik, ngasih kredit, dan janganlah ruwet. Dan juga sebelum kredit, pastikan dulu uang kalian itu ada. Nah, Jangan asal kredit untuk bayar, gampangin karena teman, kalah konco. itu Bayar mana-mana iso. itu awal mula Perpecahan pertemanan. Dan kita juga tahu bagaimana karakter seorang teman dari uang tadi. dari uang tadi. Iya. Ya. Ngeri. Walaupun seaksi apa dia, tapi kalau udah uang ruwet, dipastikan kedepannya ruwet juga. Itu pasti ya. Pasti. Itu Karena makanya. yang saya kreditkan itu oknumnya nggak sama kayak aja loh ternyata. Banyak sekali, banyak. Oh, berarti dia Korbannya banyak. tukang kredit berarti dia ya. Ngeri sampai korbannya banyak ya. Banyak. Itu siapa itu? Ada lah mas. Kita sebutkan di sini juga nggak enak. Pasti orangnya bilang kan minta bayar. Ya udah emang udah dibayar. Cuma kan Etika dramanya itu ya. dramanya tadi nggak diaku toh di yang lain sama. Pas nyicil terakhir selalu ruwet. Tuh. Dan untungnya dulu uangku kembali. Untungnya kembali. Dan Ada yang sampai nggak kembali? nggak kembali, nggak ada sih mas. Nggak ada ya kembali Nggak ada. semuanya, Kalau di untungnya. Reptil nggak ada. Dan baru tahu juga sih mas, juga setelah itu lunas sudah lama, tahu-tahu tuh ternyata yang bayar itu pasangannya dong. Oh, pasangannya justru. Iya, Ya. jadi dia nggak bayar karena pasangannya kenal sama kita, sungkan juga karena kita udah baik, pasangannya bayar. Pasangannya itu ngeri, Tolong kasihan. jangan kayak gitu, kasihan juga. Tolonglah. Tolong. Tolong. Cuki mai ngana ya, ngana. Cuki mai ngana. Terus gini Mas Panda. Ya. Aku mau tanya nih sebetulnya. Ya.
Mas Wanda ini main kontes nggak? Main mas, Main kontes ya? main kontes. Mas Wanda lihat dunia kontes di Indonesia ini khususnya ya? Ya, Ini gimana Mas Wanda? kalau menurut aku kontes Indonesia ya baik sih, lumayan baik, cuma ada sedikit masalah lah. Masalahnya apa itu? Masalahnya mungkin kayak gini mas. Gini, sebelum dijawab, aku mau tanya dulu nih. Ada nggak pengalaman-pengalaman Mas Wanda selama bermain reptil ini Ya, dan berkontes ya. itu ada lika-likunya nggak, suka dukanya nggak? Ada mas. Contohnya, Contoh, sukanya kalau menang. kalau menang ya, semua suka ya. Iya. Terus, Sukanya kalau kalah mas. kalau tukang protes Mas Wanda, protes Kalau nggak? aku sih protes sewajarnya aja mas. Kecewa pasti Sewajarnya. karena nggak menang. Cuma Oke. anggap aja aku belum rezeki. Tapi ada nggak sih yang reptiler yang tukang protes tuh di kontes ya? Ya pasti ada lah. Ada ya. Pasti ada. Itu kenapa itu biasanya? Mungkin karena merasa gini, hewanku api, kenapa nggak jadi juara? Oh. Nah, ini menarik nih untuk diulas nih. Kontes itu kan hewan ya, gini. Hewan yang dikonteskan itu kan hewan-hewan yang memenuhi Standar, iya. standarisasi perkontesan lah. Perkontesan. Gitu. Ya kan gitu ya. Iya. Kalau sampai ada yang nggak juara, padahal itu hewannya bagus, apa nggak ada standarisasi untuk penjuriannya? Atau memang ada juri yang terlalu memihak sebelah atau sebelah gitu? Pernah ngalami kayak gitu nggak sih? Ada nggak sih? Merasa sih mas, merasa, cuma ya kita kan nggak ada bukti juga, tapi kalau dilihat pastilah mencolok ada. Kalau ada ya, Iya. Mas ya? Oh. Untuk kita kenapa barang kita nggak juara, kalau positifnya kita Ah. positif, mungkin ya belum rezeki satu. Belum rezeki, Kedua, benar. emang hewan kita baik, tapi kan kita nggak tahu hewan orang lain lebih baik dari kita. Benar. Itu yang positif. positif. Negatifnya? Kalau yang negatifnya, yang saya rasakan dari jurinya. Juri reptil, oke. Ini Ya, mungkin kan cuma Bisa pendapat kan, jadi, boleh bisa nggak setuju, jadi. boleh nggak. Oke, Ya. kenapa jurinya ini? Jurinya, Kurang ganteng. oh enggak mas, kayak kontes elemen aja. Terus apa? Gini, maksudnya kayak kita ikut kontes, Mm-mm. jurinya kenal sama saya, Oke, dimenangin dong, sama sendiri. dikasih nilai tambah. Lebih, iya pasti. Biar peluang juaranya lebih besar. Lebih besar. Tapi memang ada yang seperti itu. Kalau selama ini saya ikut kontes, saya lihat ada. Ada pernah punya cerita pengalaman waktu kontes seperti itu enggak? Ada sih mas. Di mana itu kontesnya? Di Kontesnya daerah mana? di luar kota Surabaya sih. Di luar kota Surabaya. Itu kenapa itu? Ya saya ngerasa sendiri ya. Jadi apa namanya? Waktu saya ikut kontes, di suatu kontes nih, Oke. ular gigit. Ular Ularnya saya bawa gigit. gigit siapa? Gigit curi. Gigit curi. Aku tuh nggak juara. Harusnya itu juara apa enggak? Nggak tahu, kan belum dinilai. Ya, seandainya aku bawa hewan terus hewanku itu ternyata galak. Ya. Itu dinilai apa tidak seharusnya? Sepengetahuan Mas Wanda. Kalau seharusnya, kalau profesional harusnya dinilai. Tetap walaupun galak, tetap gimana cara dia handle harus diperiksa. Oke. Tahu itu setelah gigit nggak ada yang periksa, juri yang lain takut, jadi cuma liatin aja. Terus? Ya, nggak juara. Oke lah, aku nggak apa-apa. Kan emang gigit kan, setahu hewan yang dikontesin yang dinilai motif, Oh, kesehatan juga, proporsional, profesional juga, dan jinaknya juga tuh. karakteristiknya. Karakternya harus jinak, nggak boleh kalah. Oke lah, nggak apa-apa. Cuma di lain kontes, Iya, setelah kontes itu kontes itulah ya, ya. Kontes selain itu. di luar kontes itu. Oh, di luar kontes lain. itu, kontes lain. Kontes lain ada ular yang menggigit juri juara satu dong. Juara satu. Nah di situ aku gini, duh kok aneh, kenapa? Iya, mungkin Ini- temennya. Nah itu saya nggak tahu. Ya bisa jadi. Ya mungkin Iya. aja. Nah itu satu. Terus, Yang saya pernah lihat hewan yang dikontesin minus. minus. Minus Heeh. sudah kelihatan lah orang lain yang minus.
Juara dong. Juara. Juara. 1. Juara berapa? Juara 1. Kalau seingatku juara 1 dong. Juara 1. Ya. Karena temennya juga mungkin. Nggak paham. Atau dijual juaranya. Wah, itu kalau masalah jual beli juara aku nggak pernah tahu Mas. Cuma ya tadi yang aneh. Loh, kenapa ya Bayern Munich kok bisa juara 1? Padahal di lain itu di kelas yang ini tadi yang ada rubinya minusnya semuanya kita lihat ada kok yang mulus, tapi kenapa yang itu? Kenapa yang minus yang juara? Ya, seharusnya kalau minus kan hitungannya tidak sesuai standar. ya standar. Oke ya. Itu. Setuju ya berarti. Setuju seharusnya. Aduh, parah ya berarti. Maksudnya ya ada beberapa oknum juri yang memang Ya ini pendapat saya sendiri ya. masih kayak gitu ya, ternyata ya. Mungkin Ada lagi nggak kira-kira? Karena teman, karena itu apa? Jadi ya tadi. Terus ada lagi nggak? Terus ada lagi. Gini. Aku pernah dengar keluh kesah dari teman-teman pemain kontes reptil nih ya. Nanti yang bakal saya ulas di video berikutnya. Itu gini. Keluh kesahnya gini. Aku nggak bisa ngasih sponsorship. Aku nggak bisa menjadi sponsorship di acara kontes itu. Si A bisa memberikan sponsorship, akhirnya dijuarakan. Padahal punyaku mulus dan punyanya dia minus. Pernah dengar seperti itu nggak? Pernah dengar sih, pernah dengar juga masalah ada yang protes kayak gitu. Terus apa lagi nih? Keluh kesah selama berkontes ria ini. Kalau kesal konsepnya ya tadi apa namanya? Kadang pun hewan yang nggak boleh kan, kalau di kontesin ada yang nggak boleh, ada yang enggak kan. Oke. Kayak hewan Contohnya spesifikasinya apa? Hewan appendix nggak boleh. Hewan appendix lindungan tuh tidak boleh dibawa. Tidak boleh dibawa atau Oke. dibawa di kontesan. Karena ikat kalau nggak salah dibawa kontes. Hewan dibawa kontes. Ya. Oke. Seharusnya nggak bisa masuk dong. Nggak boleh masuk verifikasinya kan? Iya, nggak boleh masuk kontesnya kan, karena itu hewan lindungan. Oke. Kan udah ada peraturan di awal. Oke. Di waktu itu di hewan lindungan dilarang ikut. Oke. Tapi waktu itu ada yang ikut, seingatku juara dong. Juara lagi. Juara. Dan akhirnya setelah selesai acara banyak yang protes. Banyak protes. Yang di kelas itu banyak yang protes. Di kelas yang bermasalah itu banyak itu ada yang protes. Terus akhirnya untungnya yang punya acara emang orangnya baik. Oke. ngasih penjelasan. Loh, yang ini tadi kata juri nggak dinilai loh, kok bisa juara? Iya. Berarti yang bermasalah bukan penyelenggaranya kan? Bukan. Juri ya berarti? Iya. Iya. Jangan baper ya Pak Juri. Cuma pendapat pribadi. Itu ya. Juri-juri kontes senior, maaf nih kita bahas di sini nih. Soalnya ya maksudnya gini loh. Kalau tidak ada pro dan kontra, kontes reptil itu di Indonesia khususnya tidak bisa berkembang. Oke, jadi segi positifnya itu, segi negatifnya ya kalian semua yang jadi juri itu baper Pak, gitu loh. Kebetulan aku bukan orang kontes, jadinya aku tetap datang kontes tapi aku nggak pernah turun kontes. Ya sekali dua kali oke lah. Soalnya ya maksudnya jangan sampai aku ngalamin kayak gitu. Tapi banyak juga kan juri-juri yang netral kan ya. Banyak yang netral juga, ada yang lebih pro ke beberapa oknum juga ada. Oke. Ini pendapat pribadi loh. Iya. Kan saya cuma lihat kan, saya pantau. Oh, kenapa kalau juri ini selalu yang menang itu? Tapi kalau juri yang ini bisa lain gitu ya. Bisa lain penilaian yang itu. Mantap. Berarti masih ada beberapa juri yang kurang fair ya berarti ya. Menurut saya iya. Coba kalau ditanyain pasti mengelak. Iya. Ya saya fair kok. Gitu. Terus selain penjurian nih, selain kita bahas penjurian, kita nggak adil lah, kita menjudge terus juri-juri ini, kita menilai juri itu nggak fair lah ya. Nggak fair, harus dari dua sisi lah. Dari dua sisi, oke.
sisi lain selain kita bahas juri adalah pesertanya. Nah, pernah nggak sih adu argumen atau kita saling serang sewor, ya, playing victim, ya kan? Sebelum kontes ataupun sesudah kontes sesama peserta kontes. Pernah ngalamin itu nggak? Kalau aku sih nggak pernah mas ya. Kalau saya nggak pernah, karena bagiku kalau kontes itu ya semua tetap teman. Cuma kontes kan hanya ajang apa ya? Ajang lomba. Ajang lomba. Bagus apa enggak hewan kita, layak enggak jadi juara. Yang Betul. penting dari kontes adalah ketemu seduluran. Benar, Dari semua kota, hampir di Jawa juga, dari luar Pulau Jawa pun ada yang datang kadang. gitu ya. Ya, tapi ada juga yang apa ya? Pasti juara. Oh, dia langsung menjudge Ya, barangku pasti juara. Tapi ketika kontes nggak juara, protes. Aduh. Ya kalau saya sih, ya lihat aja. Saya lihat, terus saya cuma bilang, wong kontes itu mek ajang kumpul tok, kan dari juara ya bonus. Aslinya sih digolek kumpulnya semua representasi Indonesia, silaturahmi sehat, kita saling hello, yang tadinya kenal cuma di sosmed, kita ketemu langsung, kita bertukar pendapat. Terus tapi itu untuk 1-2 orang Mas Panda. 1-2 orang. Kebanyakan pemain kontes itu adalah mencari ego dan gengsinya. Jelas yang diburu apa? Juara, piala. Duitnya, hadiahnya nggak seberapa bos. Jujur ini nggak seberapa. Masih besaran, ya bukan membandingkan ya. Masih besaran pada saat kontes anjing kontes burung. Iya. Sampai bisa jutaan. Jutaan. Mancing aja loh bisa jutaan. Wow. Bener lah. Banyak memang orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya yang jadi kekeluargaan reptil itu di nomor 2 kan Mas Panda. Dia memburu. Ya memburu juara tadi. Akhirnya apa? Ya itu jadi tukang protes. Gitu loh, yang didukung oleh juri-juri yang oknum-oknum juri ya, yang kurang fair. Nah, itu loh. Kalau aku sih juga pernah sih protes, cuma protesku ya sebatas wajar aja. Malah gini, kok ikut menang? Kok gak ulaku? Tapi aku mikir positif, gak rezeki. Oke. Terus gini, kita mau bahas lagi orang-orang yang congkak itu dalam artian terlalu sombong, terlalu pede ya mungkin ya. Pede yang berlebihan, akhirnya dia dinilai orang-orang sombong. Dia punya barang nih, tiba-tiba juara di kontes A, juara kontes B, juara. Akhirnya dia merasa, wah aku paling expert di hewan ini karena aku bisa mencetak juara. Padahal dia beli Pak, karena dia punya uang. Banyak kan yang kayak gitu? Ya, pernah. Jadi mereka pilih beli hewan jadi Mas. Hewan jadi. Ya, apa ya? Ibarat kata gitu kan. Tapi sombongnya minta ampun. Ada nggak? Nih, ada nggak? Berani nggak Mas Panda ngomong ini? Karena gini guys, sebelum Mas Panda jawab ya. Dunia reptil ini masih ada gap antara mereka yang mempunyai modal besar dengan yang modal kecil lah. Jadi masih ada jarak ada gitu ya. Bener kan Mas Panda ya? Ada benernya juga. Ada benernya juga ya, gitu loh. Makanya ini yang bakal kita ulas gitu. Bener nggak Mas Panda? Ada yang kayak gitu? Setahu aku sih ada lah, cuma aku 1-2 orang ya. 2 orang lah. Gak pantas untuk diomongin juga ya. Iya. Tapi kalau cuma mereka cukup tahu. Kalau mereka lihat video ini mungkin mereka merasa yang merasa kesindir komen di bawah ya. Nggak apa-apa kok. Kita gibah kalian di video selanjutnya. Oke. Terus tapi untuk aku sendiri Mas ya. Kalau aku punya hewan kontes kan
prefer di Patola dulu. Mm-mm. Pas zaman jayanya Koko mas, Koko Patola Wamena itu sering juara satu. Koko Patola iya, Wamena. Wamena. Nih fotonya nih di sini nih nanti ya, fotonya Koko Wamena nih. Terus Ada yang nawar, mas dijual nggak? Banyak yang nawar, mas dijual nggak? Karena aku dasarnya nggak gila uang, ya. karena aku mikir gini mas, kalau aku bisa jual mahal, pasti mahal. Waktu itu kan Koko lagi di atas, Lagi sering juara. lagi sering ya? juara. Oh. Aku buka harga tinggi pasti dibeli. Cuma Hmm. aku mikir kalau ini tak jual, kapan aku bisa dapat barang kayak gini lagi? Gitu ya. Karena itu aku piara dari segini mas, segini Dari kecil ya. dari kecil. Segini. Iya, sekarang segini. Sekarang segini. Loh, Oh, segini. Ya. Tuh, Terus, aku mikir terus. gitu sih. Jadi aku nggak jual sampai sekarang. Sampai sekarang Masih ada di ya. situ. Masih ada ya. Jinak nggak mas? Jinak mas, paling jinak di sini. Patola paling jinak Koko. Bisa diambil mas? Bisa. Bisa diambil ya. Oke guys, kita lihat mana sih yang sering juara ini ya. Lihat ya. Nah, ini guys, yang penasaran sama hewannya nih. Nih, Koko Patola Wamena. Patola Wamena yang sering Ini habis prestasi. makan ya, Habis habis makan ya. Jangan awas, hati-hati mas pegangnya mas. Ini paling jinak mas. Ngeri. Nih, Patola nih. Ini mas, yang ular pertama yang aku punya terus juara. Itu juara. Dari juara 4, juara 5, juara 3, juara 2 sampai juara 1 berkali-kali. Sempet dapat Grand Champion 1 kali. Satu kali. Ya. Ngeri. Mantap. Meski Ini udah induan ya mas? ini udah indukan ini aku piara sejak 2015. 2015 berarti udah 7 tahun guys. Gila, konsistensi itu nomor 1 di reptil tuh. Jadi buat kalian yang pelihara reptil ya, kayaknya saran dari saya adalah kalian konsisten. Karena kalau kalian konsisten di hewan apapun, kalian pasti dapat hasilnya yang memuaskan. Ya, kalau untuk saat ini kalian piara kontes gak juara, jangan bersedih, jangan kecewa. Mungkin belum waktunya. Belum waktunya. Aku ikut bener. kontes sejak pertama ini mas, aliansi berdiri 2012. Dulu waktu 12 bawa itu mas, water tiger albino tepes Oke. Holbreed. Kata anaknya bilang ikutin aja kontes pasti juara, ternyata nggak juara. Juara. Aku pertama juara 2016 ya ini bawa Koko orang 4. Berarti setelah 4 tahun ya. Setelah 4 tahun. Nah, kalian baru ikut sekali 2 kali kontes, nggak juara udah protes. Jangan berkecil hati. Ya kan? Ya. Kayak gitu. Oke lah guys, kalau kayak gitu, ini kan karena habis makan nih, ya kan? Dikembalikan dulu di Ya, kandang. nanti baru kita Nanti kita lanjut ngobrol kita lagi. lagi ya, oke? Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.